Halo teman-teman Dr. Royman, kembali lagi ke channel YouTube Dr. Royman BTKV. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membahas cardiomyopathy disease atau cardiomyopathy dilatasi tepat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama, mari kita bahas cardiomyopathy dilatasi. Cardiomyopathy dilatasi adalah kondisi yang terjadi ketika ruang jantung, terutama ventrikel atau bilik kiri jantung, cenderung membesar secara abnormal. Perlu dipahami, ventrikel kiri jantung memiliki peran penting dalam sirkulasi darah, yaitu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Karena itu penting untuk mewaspadai DCM atau cardiomyopathy dilatasi karena membuat jantung kesulitan dalam menjalankan fungsinya sehingga beresiko menyebabkan gagal jantung. Secara umum, dilated cardiomyopathy atau DCM memiliki kecenderungan untuk berkaitan dengan faktor genetik. Lebih lanjut, kondisi ini kerap berhubungan dengan mutasi pada gen tertentu. Di samping itu, berdasarkan penyebab yang mendasarinya, cardiomyopathy dilatasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu DCM primer yang bersifat idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Yang pasti, diagnosis DCM primer dapat ditegakkan apabila penyebab DCM sekunder lainnya telah disingkirkan. DCM sekunder, jenis DCM yang dipicu oleh kondisi medis tertentu seperti miokarditis yang berkaitan dengan penyakit Chagas atau penyakit Lyme, dan sebagainya. Iskemia jantung, yaitu kondisi ketika otot jantung kekurangan oksigen dari darah karena adanya penyakit jantung koroner. Menderita penyakit jantung tertentu seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, aritmia, dan penyakit katup jantung. Hipertensi, efek samping obat-obatan tertentu, misalnya antrasiklin atau obat kemoterapi. HIV, AIDS, penyakit tiroid, komplikasi yang terjadi pada masa akhir kehamilan atau sesaat setelah proses persalinan. Di sisi lain, sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami cardiomyopathy dilatasi adalah sebagai berikut. Memiliki keluarga dengan riwayat cardiomyopathy, gagal jantung atau sudden cardiac arrest atau serangan jantung mendadak. Penyalahgunaan alkohol, menderita obesitas, menderita diabetes, terdapat zat beracun seperti merkuri atau kobalt. Menderita penyakit neuromuskuler seperti distrofi muskular. Beberapa penderita DCM mungkin tidak mengalami gejala-gejala tertentu pada tahap awal. Namun jika sudah semakin memburuk dan mempengaruhi fungsi organ jantung, dilated cardiomyopathy bisa memicu terjadinya beberapa gejala berikut ini. Ya, nyeri dada, jantung berdebar atau palpitasi, pusing, kelelahan, sesak nafas, terutama saat beraktivitas atau rebahan, pembengkakan atau edem di kaki atau perut, penurunan kesadaran, memiliki bunyi jantung abnormal yang misalnya mermer jantung. Lalu bagaimana cara mendiagnosisnya? Dokter akan melakukan wawancara medis atau saya sering sebut anamnesis, terkait dengan keluhan dan riwayat kesehatan pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan dada, menggunakan stetoskop untuk mendengarkan detak jantung, serta suara abnormal dari jantung maupun paru-paru. Kita bisa lakukan ehokardiogram, elektrokardiogram atau EKG, stress test atau treadmill, ronsen dada, CT scan atau MRI, scan jantung, dan screening genetik. Bagaimana pengobatan cardiomyopathy dilatasi? Pengobatan cardiomyopathy dilatasi dapat dilakukan sesuai dengan penyebab yang mendasarinya. Di samping itu, tujuan utama pengobatan kondisi ini adalah untuk membantu meredakan gejala, mengatasi penyebab yang mendasari, mengoptimalkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, serta mencegah kerusakan jaringan jantung yang lebih serius. Adapun beberapa metode yang umum digunakan untuk menangani dilated cardiomyopathy adalah sebagai berikut. Penggunaan obat-obatan tertentu untuk mengontrol ritme jantung, membantu jantung memompa darah lebih baik. Menurunkan tekanan darah, mencegah penggumpalan plak pada pembuluh darah, dan mengurangi cairan berlebih dalam tubuh.
Beberapa golongan obat tersebut diantaranya beta blocker, NC inhibitor, diuretik, aldosterone receptor blocker (ARB), anti aritmia, dan anti koagulan. Prosedur operasi untuk memasang alat implan yang dapat membantu agar jantung lebih optimal memompa darah ke seluruh tubuh. Beberapa jenis alat implan yang digunakan diantaranya biventricular pacemaker, implantable cardioverter defibrillator atau ICD, heart failure surgery untuk membantu meningkatkan fungsi organ jantung pada pasien yang mengalami gagal jantung, transplantasi jantung apabila kerusakan organ jantung cenderung parah dan tidak bisa diperbaiki melalui obat-obatan atau surgery. Apabila tidak segera ditangani dengan tepat, kardiomiopati dilatasi dapat meningkatkan risiko terjadinya sejumlah komplikasi yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Beberapa risiko komplikasi tersebut diantaranya sebagai berikut: gagal jantung, heart valve regurgitation atau kebocoran katup jantung, yaitu kondisi yang memungkinkan darah di dalam jantung mengalami regurgitasi atau mengalir balik melalui katup jantung. Aritmia, perubahan bentuk dan ukuran jantung bisa mempengaruhi ritme atau detak jantung, penggumpalan darah, blood clot pada pembuluh darah jantung, serangan jantung, dan sudden cardiac death. Bila bersifat idiopatik atau berkaitan dengan faktor genetik, kardiomiopati dilatasi cenderung sulit untuk dicegah. Meski demikian, risiko DCM yang dipicu oleh kondisi medis tertentu dapat diminimalkan dengan menerapkan pola hidup sehat sebaik mungkin. Membatasi atau menghindari konsumsi minuman beralkohol, tidak merokok, tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, istirahat tidur yang cukup, rutin berolahraga, menjaga berat badan, dan mengelola stres sebaik mungkin. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat, Dr. Roeman.